Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Petoran akan mengadakan persekutuan doa di dalam rangka mengingat, mengenang, dan menghayati Pentakosta, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang dimulai pada hari Senin tanggal 17 Mei sampai tanggal 22 Mei hari Sabtu. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat mengikutinya persekutuan doa sepekan ini. Marilah kita dengan iman, kasih, dan Roh Kudus senantiasa berdiam dan berkarya dalam hidup kita untuk membawa kita pada ketekunan dan pengharapan bahwa Tuhan Yesus ke surga adalah untuk menyiapkan tempat bagi orang percaya, bagi kita semua. Kami mengajak sekali lagi untuk Bapak, Ibu, Saudara untuk mengikuti persekutuan doa sepekan ini. Selamat mengikuti doa sepekan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita memasuki hari yang pertama masa Pentakosta tahun 2021, yang mana GKJ Petoran mengadakan persekutuan doa sepekan. Di dalam memasuki hari pertama di tanggal 17 Mei 2021, hari Senin saat ini, kita akan memulai saja. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 18. Kita pujikan bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita memuji nama Tuhan, marilah kita buka dengan doa akan saya hantarkan. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, setia dan rahmat, Engkau Allah yang sungguh teramat baik. Engkau Allah yang senantiasa kami sembah, kami puji di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima, boleh kami nikmati dari hari lepas hari.
Terima kasih Tuhan, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Terlebih Engkau telah memberkati perjalanan kami menuju ke tempat ibadah ini dengan selamat. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh memulai masa Pentakosta di hari pertama, hari Senin tanggal 17 Mei 2021 ini. Kami serahkan acara demi acara ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami serahkan singer serta organis yang mengiringi persekutuan doa sepekan di hari pertama ini. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami juga akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, urapi kami, sehingga apa yang boleh kami ucapkan sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Titus bab 1, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Titus bab 1, ayatnya yang pertama sampai yang ke-9, demikian firman Tuhan. Salam dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah, menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat dan mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya.
Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Titus bab 1, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita dihadapkan suatu pertanyaan, sudahkah kita menjadi teladan dalam kehidupan keseharian kita? Tentunya ini menjadi pergumulan kita bersama ya. Karena menjadi teladan itu tidak gampang. Dan malah itu sangat sulit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang beranggapan kesalehan hanya merupakan suatu fantasi. Jadi fantasi itu hanya suatu luarnya saja ya, supaya kelihatan indah begitu ya. Kesalehan digambarkan sebagai keadaan yang ideal, namun dijalani dalam sikap normatif. Jadi seolah-olah kehidupan yang ideal, tetapi menurut norma-norma yang dijalankannya. Sebab dalam keseharian banyak orang yang mengaku saleh tidak berani bertindak lugas. Bahkan untuk hal kecil sekalipun. Tak jarang kita jumpai orang yang nampak saleh ternyata terlibat dalam kejahatan yang merugikan banyak orang. Suatu contoh, korupsi. Kita sudah banyak mendengar berita-berita di media sosial, orang-orang yang terpandang bahkan sangat rohani, tetapi masih melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Berapa banyak orang yang korupsi justru terlihat dan dipandang saleh. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi perikop ini dibuka dengan perkenalan sang penulis, yaitu Rasul Paulus. Paulus memperlihatkan dirinya sebagai hamba Allah dan sekaligus pejuang kebenaran Kristus. Kita tahu penginjil Paulus ini rasul yang sesudah Tuhan Yesus wafat dan bangkit. Ya, jadi perjalanan Rasul Paulus ini sangat panjang dalam penginjilannya. Itu pada saat ini Rasul Paulus menulis untuk ditujukan di jemaat di Pulau Kreta. Pulau Kreta itu di daerah Laut Tengah, dan Laut Tengah itu berada di semenanjung Timur Tengah, daerah semenanjung Arab begitu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Rasul Paulus ini sungguh berpengalaman di dalam hal penginjilan. Nah, pada saat ini di perikop ini Rasul Paulus telah menulis untuk jemaat di Pulau Kreta. Paulus menunjukkan bahwa ada hal yang ingin diperjuangkannya, yaitu keyakinan bahwa Allah menyediakan hidup kekal bagi pengikutnya,
yaitu mereka yang berpegang pada kebenarannya, yaitu kebenaran Kristus. Hal ini terus disuarakannya di berbagai tempat. Yang sudah kami katakan tadi, ya, perjalanan penginjilannya sampai di mana-mana. Dengan keyakinan dan harapan bahwa kabar baik itu akan sampai dan mengakar di hati orang-orang yang mendengarnya. Perjuangannya tidak hanya berwujud keyakinan semata, dengan gigih dan pertimbangan yang taktis, Paulus merancangkan strategi demi mendaratkan kerinduannya ini. Untuk itu, di setiap kota-kota tempat pelayanan Paulus, ia mengkader para pelayan seperti Titus dan penatua lain agar bisa menjadi penyambung lidahnya dalam memberitakan kebenaran Tuhan. Itu di ayat yang kelima. Bukan hanya mengajar, mereka juga dilatih agar bisa menjadi teladan iman bagi umat yang mendengarkan pemberitaan kebenaran Kristus. Ya, jadi tidak hanya mengajar tetapi bisa menjadi teladan. Jadi tidak hanya omong doang tetapi juga melakukan hal-hal yang benar. Tentu kita mengimani bahwa penetapan mereka, para penatua tersebut, didasarkan semangat Roh Kudus yang menyertai dan menuntun umatnya memberlakukan firman Tuhan. Kehadiran Roh itu jugalah yang mengawali proses pemilihan calon penatua yang kelak memperjuangkan upaya penyebaran firman Tuhan yang nyata. Bukan sebatas disampaikan dalam mimbar gereja, para penatua yang juga berperan sebagai pemimpin umat ini bukan hanya bicara dan berteriak dari dalam gereja, melainkan juga dituntut memperlihatkan bukti hidup berupa keteladanan yang dilandasi keberanian, bertindak mulai dari hal-hal kecil dalam keseharian mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa teladan yang perlu dinyatakan dalam kehidupan para pelayan memang tampaknya kecil. Di antaranya tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Itu terdapat di ayat yang 7 dan sampai 8. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita dapat melakukan hal-hal semacam itu, mungkin kita bisa dikatakan sebagai orang yang hebat. Kenapa bisa dikatakan orang yang hebat? Bahwa orang hebat itu adalah manusia yang bisa mengendalikan diri di saat dikuasai amarah, tenang saat dipermalukan, tersenyum di saat diremehkan, bersabar saat menemui cobaan, dan bersyukur, selalu bersyukur
untuk semua kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian marilah kita selalu merenungkan apa yang menjadi perenungan hari ini, yaitu sudahkah kita menjadi teladan dalam keseharian hidup kita, supaya kita menjadi orang yang hebat tadi. Demikian firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Kiranya ini menjadi kekuatan iman kita di persekutuan doa sepekan masa Pentakosta tahun 2021. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki persembahan. Marilah kita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan dengan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 233 bait yang pertama saja. Mari kita pujikan. Cahaya kasih-Mu terangi jalanku, api-Mu lah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Terima kasih, mari kita berdoa. Doa syafaat dan doa penutup akan saya hantarkan. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat Engkau ya Allah, Bapa Tuhan kami yang kudus. Kami sungguh mengucap syukur Engkau telah memberkati acara persekutuan doa sepekan di hari pertama ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhir hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terlebih Tuhan, kami sudah menerima dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati di dalam kami melakukan akan firman-Mu ini di dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami sakit penyakitnya ataupun kelemahan di dalam badan mereka. Seperti Ibu Rati Wonosentono, Bapak Cornelius Sudarno, Ibu Sri Sudarwati Sumarmo, Bapak Suparno Hadi Siswanto, Bapak Tugiman, Bapak Yewagino. Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah jamahan tangan Engkau yang menyembuhkan dan menguatkan. Terlebih untuk saudara-saudaranya, keluarganya, yang dengan setia hati melayani ataupun memberikan pelayanan, merawat. Tuhan berkati dan Tuhan berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pengurus maupun para majelis GKJP Toran. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati di dalam kehidupannya, sehingga hanya kesetiaan dan kerendahan hati yang boleh diwujud nyatakan di dalam pelayanannya di GKJP Toran ini. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Justin
yang mana Tuhan sudah memeteraikan sebagai pendeta di GKJP Toran. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya, dan Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang prima, sehingga di dalam pelayanannya senantiasa hanya mendapatkan naungan dan perlindungan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun, Tuhan sertai, sehingga sampai di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menutup persekutuan doa pada saat ini, di hari yang pertama, masa Pentakosta. Kita akan memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 233, kita pujikan bait yang kedua. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku padamu saja berserah.